Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu topik yang cukup memikat atensi masyarakat Indonesia adalah masalah mistis dan gaib. Bisa jadi karena ranah ini dipenuhi dengan misteri. Namun, kepopuleran cerita hantu di tanah air sendiri bisa terjadi lantaran kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Iskandar Shah pada tahun 2012 menyebutkan bahwa cerita hantu merupakan salah satu jenis cerita rakyat alias folklore. Cerita-cerita seperti itu masih awet hingga sekarang karena diteruskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Menurut William R. Bascom dalam Danan Jajah tahun 1984, folklore terbagi atas 3 jenis, salah satunya adalah mitos. Berbicara soal mitos, ada banyak mitos hantu di Indonesia. Salah satu contoh yang paling populer adalah sosok kuntilanak. Namun, bukan hanya kuntilanak. Masih ada banyak mitos hantu perempuan Indonesia lainnya yang tak kalah seram untuk dieksplor. Penasaran ada apa saja? Berikut informasi selengkapnya. 1. Kuntilanak. Kuntilanak menjadi salah satu mitos hantu perempuan Indonesia paling populer di tengah masyarakat. Bianca dalam Suhende tahun 2015 menuliskan, sosok lelembut ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang yang menutupi mata dan wajahnya. Ia juga kerap terlihat memakai pakaian putih dengan sedikit bercak darah. Selain itu, banyak orang yang bergidik ngeri lantaran hantu ini mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Dikenal sebagai Pontianak di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Mitos yang beredar menceritakan kalau kuntilanak dulunya merupakan seorang wanita hamil. Nahas, dirinya meninggal selama persalinan dan akhirnya gentayangan sebagai sesosok hantu. 2. Suster Nyesot. Kalau kuntilanak identik dengan kikikan tawa mengerikannya, hantu perempuan yang satu ini populer dengan caranya berjalan. Tidak bisa dibilang berjalan juga, karena sosok lembut ini bergerak dengan cara nyesot di lantai. Bukan tanpa sebab, hantu suster ini nyesot. Setidaknya ada 2 versi mitos dari suster nyesot. Versi pertama menyebutkan, suster nyesot dulunya merupakan korban pemerkosaan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dirinya yang hendak ke ruangan laboratorium, malah dihalangi si dokter dan akhirnya diperkosa. Tak sampai situ saja, sang suster dibunuh. Lalu kedua kakinya dimutilasi, dan akhirnya jasadnya dikubur di laboratorium tersebut. Sementara itu, berdasarkan versi kedua, hantu suster nyesot bisa ada setelah seorang perempuan yang bekerja di sebuah panti jompo. Diduga memiliki ilmu hitam. Kemampuan supranaturalnya itu malah ia manfaatkan untuk melukai seisi panti jompo. Akhirnya, masyarakat sekitar membalas kejahatan tersebut dengan menganiaya perempuan tersebut. Kakinya dibuat remuk hingga hancur. 3. Sundel bolong. Beberapa orang mungkin mengira kalau sundel bolong dan kuntilanak adalah 2 hantu yang sama. Pasalnya, kedua lelembut ini menampakkan diri mereka dalam wujud perempuan berambut panjang dengan gaun berwarna putih, padahal sebenarnya tidak. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah sundel bolong memiliki lubang mengangai yang ada di tengah tubuhnya, sedangkan kuntilanak tidak. Berdasarkan buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota oleh Wikanjati tahun 2010, sundel bolong dulunya merupakan seorang perempuan korban pemerkosaan. Ia lalu melahirkan, tetapi ketika dirinya telah berada di dalam kubur. Hantu perempuan ini juga dikisahkan sering mencuri bayi yang baru lahir. 4. Woi Gombel. Memiliki keturunan mungkin menjadi keinginan sejumlah orang. Tanpa terkecuali makhluk halus yang satu ini. Masih dari kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota. Konon katanya Woi Gombel adalah arwah gentayangan dari wanita yang bunuh diri. Kejadian bermula setelah suami dari wanita selingkuh dengan perempuan lain. Suaminya rela selingkuh lantaran wanita tersebut tak mampu memberikannya keturunan. Lantaran dikucilkan dan dibenci suaminya sendiri, wanita tersebut sampai-sampai menjadi gila dan gembel. Atas perlakuan yang ia terima, wanita itu akhirnya membunuh sang suami.
Akibat perbuatannya itu, warga berusaha mengejar dan menangkap perempuan tersebut. Akhir kisah, wanita itu bunuh diri dan arwahnya berubah menjadi Woi Gombel. Selain itu, menurut mitos yang beredar pula, Woi Gombel disebutkan suka menculik anak-anak. Namun, bukan sembarangan menculik, ia hanya mengambil anak-anak yang diabaikan maupun ditelantarkan para orang tua. Woi Gombel juga tak mencelakai anak-anak yang ia culik. Anak-anak tersebut akan ia kembalikan apabila para orang tua telah sadar atas sikap dan perlakuan tak acuh mereka. 5. Kuyang. Mitos hantu perempuan Indonesia terakhir datang dari Pulau Borneo, yakni Kuyang. Berbeda dengan makhluk halus sebelumnya, Kuyang digambarkan tidak memiliki tubuh. Hantu yang satu ini hanya terdiri atas kepala dengan organ tubuh bagian dalam yang menyantol di lehernya tanpa ditutupi kulit. Dengan wujud seperti itu, Kuyang terbang di tengah malam untuk mencari darah bayi. Dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota, orang Banjar percaya bahwa sosok Kuyang dulunya adalah seorang wanita biasa. Namun, setelah wanita tersebut terlibat dalam dunia ilmu hitam, ia pun berubah wujud menjadi Kuyang. Pada siang hari, makhluk halus ini kelihatan seperti manusia kebanyakan. Akan tetapi, saat malam tiba, barulah ia mencari mangsa. Untuk menangkal serangan Kuyang, orang Banjar akan menggunakan tali ijut dan juga bawang merah. Konon katanya, Kuyang takut kedua benda tersebut. Memang sulit untuk membuktikan kebenaran dari mitos hantu perempuan Indonesia di atas. Namun, apakah salah satu dari kalian pernah melihat langsung salah satu dari makhluk halus di atas? Itulah mengenai penjelasan tentang 5 mitos hantu perempuan Indonesia dari Kuyang sampai kuntilanak. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Wallahualam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.